Selamat datang di channel Turtle Creator yang berisi cerita dan dongeng klasik. Selamat menonton. Pada suatu malam yang sunyi, Raja Harun al-Rashid terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya dan matanya membelalak ketakutan. Ia baru saja bermimpi buruk yang sangat mengganggunya. Dalam mimpi itu, ia melihat istananya runtuh, rakyatnya berduka, dan dirinya duduk sendirian di atas tahta yang hancur. Suasana mimpi itu begitu nyata, hingga ia merasa seperti benar-benar mengalaminya. Pagi harinya, Raja Harun al-Rashid tidak bisa melupakan mimpi tersebut. Ia segera memanggil penasihat kerajaan dan para tabib untuk menafsirkan maknanya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memberikan jawaban yang memuaskan. Semua takut bahwa mimpi itu membawa pertanda buruk. Akhirnya, salah seorang penasihat menyarankan agar raja memanggil Abu Nawas. Dia terkenal dengan kecerdasannya, Paduka. Barangkali dia bisa memberi jawaban yang masuk akal. Raja setuju dan segera mengutus prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan raja dan membungkuk hormat. "Abu Nawas," kata raja, "aku mengalami mimpi yang sangat menggangguku. Aku ingin kau menafsirkannya dengan sejujur-jujurnya. Tetapi ingat, jika tafsiranmu tidak menyenangkan hatiku, maka hukuman berat menantimu." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betapa berbahayanya tugas ini, tetapi ia juga yakin bahwa kecerdasannya dapat menyelamatkannya. "Paduka, ceritakanlah mimpi itu, dan hamba akan mencoba menafsirkannya dengan sebaik-baiknya." Raja pun menceritakan mimpinya secara rinci. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas sebelum mulai berbicara. Setelah merenung sejenak, Abu Nawas berkata, "Paduka, mimpi yang Paduka alami memang tampak menakutkan. Tetapi, bisa jadi bukanlah pertanda buruk. Semua tergantung dari cara kita memaknainya." Raja menyipitkan mata menunggu penjelasan lebih lanjut. Paduka melihat istana runtuh, rakyat berduka, dan Paduka duduk sendiri di atas tahta yang hancur. Ini bukan berarti kerajaan Paduka akan binasa. Justru ini bisa menjadi peringatan bahwa seorang pemimpin harus selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Jika tidak, maka kehancuran bisa terjadi bukan karena takdir, tetapi karena kesalahan sendiri. Raja mengangguk pelan. "Lalu, apa arti bahwa aku duduk sendiri di atas tahta yang hancur?" "Itu melambangkan kesepian seorang raja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Seorang pemimpin bisa memiliki segalanya, tetapi jika ia tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan tidak mendapatkan kepercayaan mereka, maka pada akhirnya ia akan sendirian. Istananya boleh megah, tetapi hatinya kosong. Takhta boleh tinggi, tetapi jika tanpa rakyat yang setia, maka takhta itu tak ada artinya." Raja terdiam. Penjelasan Abu Nawas menyentuh hatinya. Ia mulai menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan yang berharga. "Lalu, apa yang harus kulakukan agar mimpi ini tidak menjadi kenyataan?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum. "Paduka harus menjadi pemimpin yang lebih adil dan lebih bijaksana. Dengarkanlah keluhan rakyat, berikanlah keadilan bagi semua, dan jangan biarkan keserakahan merajalela dalam pemerintahan. Jika Paduka melakukan itu, maka tahta Paduka akan tetap kokoh, dan rakyat akan tetap setia." Raja Harun al-Rashid merenungkan kata-kata Abu Nawas. Semakin dipikirkannya, semakin ia sadar bahwa mimpinya adalah sebuah peringatan yang baik. Ia tidak boleh mengabaikan rakyatnya. Jika ingin kerajaannya tetap berjaya, ia harus lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. "Abu Nawas," kata raja akhirnya, "aku sangat berterima kasih
atas kebijaksanaanmu. Engkau telah membuka mataku terhadap makna mimpi ini. Sebagai penghargaan, aku akan memberimu hadiah yang layak." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Namun, jika hamba boleh meminta sesuatu, hamba ingin Paduka benar-benar menjalankan apa yang telah kita bicarakan. Sebab, lebih dari sekadar hadiah, hamba ingin melihat kerajaan ini tetap makmur dan rakyat hidup sejahtera." Raja tersenyum dan mengangguk. "Aku akan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik. Aku tidak ingin kesendirian dan kehancuran seperti dalam mimpiku menjadi kenyataan." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid menjadi lebih peduli terhadap rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka, mengurangi pajak yang terlalu membebani, dan menghukum pejabat yang korup. Kerajaannya menjadi lebih makmur, dan rakyatnya lebih bahagia. Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya. Dengan kata-katanya yang bijaksana, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membantu sang raja menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan seperti biasanya, ia pulang dari istana dengan senyum kemenangan di wajahnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid menerima kabar mengejutkan. Harta karun kerajaan yang tersimpan di ruang bawah tanah istana telah hilang. Raja sangat murka dan segera mengumpulkan para penasihatnya untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban. Dalam keputusasaan, seorang penasihat istana mengusulkan nama Abu Nawas. "Baginda, hanya Abu Nawas yang memiliki kecerdikan untuk menyelesaikan misteri ini," katanya. Raja pun mengutus pengawal kerajaan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang dengan sikap santai seperti biasanya. Raja Harun al-Rashid langsung berkata, "Abu Nawas, harta karun kerajaan telah hilang. Aku ingin kau menemukannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, kau akan dihukum berat." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tenanglah, Baginda. Izinkan hamba menyelidiki dan menemukan pelakunya." Dia mulai dengan memeriksa ruang penyimpanan harta karun yang hilang. Tidak ada tanda-tanda perampokan paksa. Abu Nawas lalu berbincang dengan para penjaga yang bertugas saat kejadian. Ia mencatat semua keterangan yang mereka berikan, tetapi masih belum menemukan petunjuk yang kuat. Di malam pertama, Abu Nawas duduk termenung di rumahnya, berpikir keras bagaimana harta karun bisa lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba, sebuah ide muncul dalam pikirannya. Esoknya, ia kembali ke istana dan meminta daftar semua orang yang memiliki akses ke ruang harta karun. Daftar itu hanya berisi beberapa nama, termasuk seorang bendahara kerajaan yang baru diangkat. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya sambil memeriksa tumpukan uang emas kerajaan. Ia sangat bangga dengan kekayaannya dan ingin memastikan bahwa tidak ada satu koin pun yang hilang. Tiba-tiba, seorang penasihat istana datang dan membisikkan sesuatu ke telinganya. "Baginda, kami mendengar bahwa ada seseorang yang bisa menggandakan uang dengan mudah. Namanya adalah Abu Nawas." Raja mengangkat alisnya. "Benarkah? Jika itu benar, maka aku harus segera memanggilnya." Maka Abu Nawas dipanggil ke istana. Dengan langkah santai, ia datang menghadap raja. "Abu Nawas, aku mendengar bahwa engkau bisa menggandakan uang. Apakah itu benar?" tanya raja dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, tentu saja bisa. Namun untuk melakukannya, aku butuh modal awal. Jika Baginda memberi aku 100 keping emas, aku akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari dengan jumlah 2 kali lipat." Raja yang serakah langsung memberikan 100 keping emas kepada Abu Nawas tanpa berpikir panjang. "Aku akan menunggu hasilnya. Jika kau menipuku, kau tahu akibatnya." Abu Nawas membungkuk hormat dan pergi meninggalkan istana dengan kantong penuh emas. Sesampainya di rumah, ia tertawa kecil. Ia tahu bahwa raja akan segera terperdaya oleh siasatnya. 3 hari berlalu,
dan raja dengan penuh antusias menunggu Abu Nawas kembali dengan uang yang telah digandakan. Sesuai janjinya, Abu Nawas datang dengan sekantong besar uang emas. "Baginda, inilah uang yang telah kugandakan," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong tersebut. Raja segera membuka kantong dan melihat bahwa memang ada 200 keping emas di dalamnya. Ia sangat gembira. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar seorang yang hebat." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih, Baginda. Jika Baginda ingin mendapatkan lebih banyak lagi, aku bisa menggandakan lebih banyak dengan modal yang lebih besar." Mata raja berbinar penuh kegirangan. "Baiklah, aku akan memberimu 1000 keping emas kali ini. Jika dalam 3 hari engkau bisa menggandakannya menjadi 2000, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas menerima kantong emas tersebut dengan hormat. "Tentu, Baginda. Saya akan kembali dalam 3 hari." Setelah keluar dari istana, Abu Nawas kembali ke rumahnya dan mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa kali ini taruhannya lebih besar. Ia tidak mungkin bisa kembali dengan uang 2 kali lipat seperti sebelumnya, tetapi ia sudah menyiapkan siasat yang lebih cerdik. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia membawa kantong yang tampak penuh dengan keping emas. "Baginda, inilah uang yang telah saya gandakan," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong itu. Raja segera membuka kantong tersebut dan mulai menghitung uangnya. Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia melihat bahwa setengah dari uang di dalamnya terlihat berbeda. "Apa ini? Mengapa uangnya tidak tampak seperti emas murni?" tanya raja dengan curiga. Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, bukankah Baginda ingin uangnya digandakan? Saya telah melakukan yang terbaik. Saya menggandakan jumlah uangnya, tetapi tentu saja semakin banyak uang yang dibuat, semakin berkurang pula kemurniannya. Ini adalah bagian dari keajaiban penggandaan uang." Raja mulai berpikir keras. Ia tidak mau terlihat bodoh di depan rakyatnya. Jadi ia berusaha tetap tenang. "Baiklah, Abu Nawas. Aku akan menerimanya kali ini. Namun aku harus memastikan keasliannya lebih lanjut." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, Baginda. Jika ada yang kurang puas, saya siap untuk memperbaikinya." Beberapa hari kemudian, raja akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu. Sebagian besar uang yang diberikan Abu Nawas adalah uang palsu. Namun, karena raja tidak ingin mengakui bahwa ia telah tertipu di depan rakyatnya, ia memilih untuk diam dan tidak menuntut Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan selamat, menikmati keberhasilannya dalam menipu raja dengan cerdik dan tanpa hukuman. Sejak hari itu, ia dikenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai orang yang mampu mengelabui bahkan penguasa yang paling berkuasa. Terima kasih sudah menonton video di sini. Besok silahkan mampir lagi ya. Hatur nuhun.